Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi dengan channel kita belajar bareng yuk. Oke, pada kesempatan kali ini kita bakal melanjutin pembahasan kita pada kriteria perencanaan KP02 perencanaan bangunan utama pada sumber daya air yaitu bendung. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai aja. Poin keempat, perencanaan hidrolis. 4.1 umum. Perencanaan hidrolis bagian-bagian pokok bangunan utama akan dijelaskan dalam pasal-pasal berikut. Nah, antara lain apa yang dibahas? Pertama, bendung pelimpah, kemudian bendung mekanis, bendung karet, pengambilan bebas pompa, dan bendungan saringan bawah. Adapun referensi lainnya dapat dilihat pada SNI nomor 31724 tahun 1989 dan SNI nomor 32401 tahun 1991. Oke, pertama, bendung pelimpah. Lebar bendung yaitu jarak antara pangkal-pangkalnya atau abutmen. Sebaiknya sama dengan lebar rata-rata sungai pada bagian yang stabil. Di bagian ruas bawah sungai, lebar rata-rata ini dapat diambil pada debit penuh atau bank full discharge. Dalam hal ini, banjir rata-rata tahunan atau min tahunan dapat diambil untuk menentukan lebar rata-rata bendung. Lebar maksimum bendung hendaknya tidak lebih dari 1,2 lebar rata-rata sungai pada ruas yang stabil. Kemudian, untuk sungai-sungai yang mengangkut bahan sedimen kasar yang berat, lebar bendung tersebut harus lebih disesuaikan lagi terhadap lebar rata-rata sungai, yakni jangan diambil 1,2 kali lebar sungai tersebut, agar pembuatan bangunan peredam energi tidak terlalu mahal. Maka aliran persatuan lebar hendaknya dibatasi sampai 12 hingga 14 meter kubik per detik per meter, yang memberikan tinggi energi maksimum sudah 3,5 sampai 4,5 meter. Nah, ini dia rumusnya. Lebar efektif mercu dihubungkan dengan lebar mercu yang sebenarnya. Nah, dengan rumus ini sama dengan B dikurangi 2. 2-nya sudah dikali dengan N kali KP plus KA kali H1, di mana KP adalah koefisien kontraksi pilar, kemudian KA koefisien kontraksi pangkal bendung, dan H1 adalah tinggi energi. Nah, seperti ini ya. Pemahaman dari masing-masing huruf ini ya. Oke, ini adalah nilai-nilai koefisien KA dan KP. Ini KA-nya. Dalam memperhitungkan lebar efektif, lebar pembilas yang sebenarnya sebaiknya diambil 80% dari lebar rencana untuk mengkompensasi perbedaan koefisien debit dibandingkan dengan bendung itu sendiri. Nah, seperti biasanya ada koefisien koreksi di sini, ada koefisien 80% untuk untuk memberikan safety factor gitu ya teman-teman ya. Kemudian 4.2 perencanaan mercu. Di Indonesia pada umumnya digunakan dua tipe mercu untuk bendung pelimpah, yaitu tipe OG dan tipe bulat. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, tipe OG itu yang kayak gini, dia agak melancip, tidak terlalu bulat ya. Ini agak lebih lancip, kemudian kalau ini lebih smooth gitu. Ini smooth teman-teman. Kedua bentuk mercu tersebut dapat dipakai baik untuk konstruksi beton maupun pasangan batu atau bentuk kombinasi dari keduanya. Kemiringan maksimum muka bendung bagian hilir yang dibicarakan di sini kemiringannya 1:1 batas bendung dengan muka hilir vertikal mungkin menguntungkan jika bahan fondasinya dibuat dari batu keras dan tidak diperlukan kolam-kolam. Dalam hal ini, gravitasi dan aerasi tirai luapan harus diperhitungkan dengan baik. Oke, kita bahas satu-satu ya. Ini mercu bulat. Bendung dengan mercu bulat memiliki harga koefisien debit yang lebih tinggi atau 44% dibandingkan dengan koefisien bendung ambang lebar. Pada sungai ini banyak memberikan keuntungan karena bangunan ini akan mengurangi tinggi muka air hulu selama banjir. Harga koefisien debit menjadi lebih tinggi karena lengkung streamline dan tekanan negatif pada mercu. Tekanan pada mercu adalah fungsi perbandingan antara H1 dan R dikali H1 per R. Untuk bendung dengan dua jari-jari atau R2, lihat gambar 4.2. Nah, ini ada R2-nya. Jari-jari hilir akan digunakan untuk menemukan harga koefisien debit. Untuk menghindari bahaya gravitasi lokal, tekanan minimum pada mercu bendung harus dibatasi sampai 4 meter tekanan
tekanan air jika mercu terbuat dari beton. Untuk pasangan batu, tekanan subatmosfer sebaiknya dibatasi sampai 1 meter tekanan air. Ini dia gambar 4.3 bendung dengan mercu bulat. Jadi R-nya sama ya dari sini ke sini. Gambar 4.4 tampak bahwa jari-jari mercu bendung pasangan batu yang berkisar antara 0,3 sampai 0,7 kali H1 max, dan untuk mercu bendung beton dari 0,1 sampai 0,7 kali H1 max. Persamaan tinggi energi debit untuk bendung ambang pendek dengan pelontong segi 4 adalah, nah ini rumusnya, di mana Q adalah debit atau kubik per detik, CD adalah koefisien debit, didapat dari C0 kali C1 dan C2, G percepatan gravitasi, dan B panjang mercu, dan H1 adalah tinggi energi di atas mercu. Koefisien debit CD adalah hasil dari CO kali C1 dan C2. C1 merupakan fungsi H1 per R, C0 adalah fungsi H1 per R, C1 merupakan fungsi P per H1, C2 merupakan fungsi P per H1 dan kemiringan muka hulu bendung. Lihat gambar 4.7. Nah ini dia. C0 mempunyai harga maksimum 1,49 jika H1 per R lebih dari 5 seperti pada gambar 4.5. Harga-harga C0 pada gambar 4.5 sahih atau valid apabila mercu bendung cukup tinggi di atas rata-rata alur pengarah, atau P per H1 lebih besar sama dengan sekitar 1,5 ya. Dalam tahap perencanaan, P dapat dibuat setengah jarak dari mercu sampai dasar rata-rata sungai sebelum bendung tersebut dibuat. Untuk harga P per H1 yang kurang dari 1,5, maka gambar 4.6 dapat dipakai untuk menemukan faktor pengurang C1. Ini gambar 4.5 harga koefisien C0 untuk bendung ambang bulat sebagai fungsi perbandingan H1 per R. Dan gambar 4.6 koefisien C1 sebagai fungsi perbandingan P per H1. Harga koefisien koreksi untuk pengaruh kemiringan muka bendung bagian hulu terhadap debit diberikan pada gambar 4.7. Koefisien koreksi C2 diandaikan kurang lebih sama dengan harga faktor koreksi untuk bendung mercu tipe OG. Nah, berikut ini adalah gambar 4.7 harga koefisien C2 untuk bendung mercu tipe OG dan muka hulu melengkung. Harga faktor pengurangan aliran tenggelam F sebagai fungsi perbandingan tenggelam dapat diperoleh dalam gambar 4.8. Faktor pengurangan aliran tenggelam mengurangi debit dalam keadaan tenggelam. Nah, berikut ini adalah faktor pengurangan aliran tenggelamnya ya. Kemudian mercu OG berbentuk tirai luapan bawah dari bendung ambang tajam aerasi. Oleh karena itu, mercu tidak akan memberikan tekanan subatmosfer pada permukaan mercu sewaktu bendung mengalirkan air pada debit rencana. Untuk debit yang lebih rendah, air akan memberikan tekanan ke bawah pada mercu. Jadi rumusnya, BSMW Corps of Engineers telah mengembangkan persamaan berikut, di mana X dan Y adalah koordinat permukaan hilir dan HD adalah tinggi energi rencana di atas mercu. K dan N adalah parameter. Ini adalah parameternya, K dan N. Dan berikut ini adalah persamaan antara tinggi energi dan debit untuk bendung mercu OGI, di mana Q sama dengan CD 2/3 kali akar 2/3 GB kali H1 pangkat 1,5. Nah, berikut ini adalah bentuk-bentuk bendung mercu OG. Dan ini adalah faktor koreksi untuk sel energi rencana pada bendung mercu OG. Koefisien debit efektif atau CE adalah hasil CO, C1, dan C2, di mana CE adalah CO kali C1 kali C2. Dan C1 adalah C0 adalah konstanta sama dengan 1,3, C1 adalah fungsi P per HD dan H1 per HD, dan C2 adalah faktor koreksi untuk permukaan hulu. Faktor koreksi 1 dijadikan pada gambar 4.10. Harga-harga C1 pada gambar 4.10 berlaku untuk bendung mercu OGI dengan permukaan hulu vertikal. Apabila permukaan bendung bagian hulu miring, koefisien koreksi tanpa dimensi C2 harus dipakai. Ini adalah fungsi baik kemiringan permukaan bendung maupun perbandingan P per H1.
Harga-harga C2 dapat diperoleh pada gambar 4.7. Gambar 4.11 menyajikan faktor pengurangan aliran tenggelam F untuk dua perbandingan. Perbandingan aliran tenggelam H2 per H1 dan P2 per H1. Bendung gerak. Pada umumnya bendung gerak adalah bangunan yang sangat rumit dan harus direncanakan oleh ahli-ahli berpengalaman dibantu oleh ahli-ahli di bidang hidrolika, teknik mekanika, dan konstruksi baja. Oke, pengaturan muka air. Bendung gerak dibangun untuk memenuhi keperluan muka air normal dalam rangka pengambilan dan mengurangi efek genangan akibat muka air banjir yang diakibatkannya. Prinsip pembangunan bendung gerak seperti ini membawa implikasi pengaturan muka air banjir sebagai berikut. A. Muka air banjir tetap. Muka air banjir dipertahankan tetap, baik sebelum maupun sesudah pembangunan. Kalau lebar efektif bendung gerak dipertahankan sama dengan lebar sungai asli sebelum pembangunan, maka elevasi ambang tubuh bendung dibuat sama dengan elevasi dasar sungai. Dalam keadaan ini, tidak ada penumpukan sedimen di depan bendung. Diperlukan peredam energi lebih sederhana dan seluruh tekanan hidrodinamis air pada kondisi muka air normal dilimpahkan sepenuhnya ke pintu air. B. Muka air banjir berubah. Karena pertimbangan tertentu, maka air banjir dimungkinkan lebih tinggi dibandingkan dengan muka air banjir sebelum pembangunan. Elevasi ambang tubuh bendung dibuat lebih tinggi dari elevasi dasar sungai asli, dengan maksud mengurangi beban tekanan hidrodinamis air pada pintu. Tata letak. Bendung gerak harus memiliki paling sedikit dua bukaan agar bangunan ini tetap dapat berfungsi jika salah satu pintu rusak. Karena alasan itu pula, bangunan ini harus aman pada waktu mengalirkan debit banjir maksimum, sementara sebuah pintu tidak berfungsi. Ada dua kriteria saling bertentangan yang mempengaruhi lebar total bendung gerak, yaitu satu, makin tinggi bangunan, makin melonjak harga pintu dan pilar. Dengan alasan ini, lebih disukai kalau bangunan ini dibuat lebih lebar atau lebih tinggi. Kapasitas solusi sedimen akan lebih baik pada bangunan yang lebih sempit, serta kecepatan aliran yang lebih tinggi. Dalam kasus ini, tidak akan menguntungkan untuk merancangkan bangunan campuran sebagian bendung gerak dan sebagian bendung tetap. Hal-hal semacam itu mungkin terjadi jika bangunan dibuat di sungai yang sangat lebar dengan perbedaan yang besar antara debit rendah dan debit puncak. Atau dua, sungai dengan dasar air normal yang sempit tetapi bantaran lebar yang digunakan jika harus mengalirkan banjir tinggi. Dalam perencanaan harus diandaikan bahwa dalam keadaan kritis sebuah pintu akan tersumbat dalam posisi tertutup. Bila pintu dibuat terlalu lebar, maka akan sulit untuk mengatur muka air. Kalau dibuat lebih banyak bukaan, maka aliran mudah diarahkan agar sedimen tidak masuk ke pengambilan. Oke, pintunya untuk pintu geraknya ya. Ada beberapa tipe pintu, yaitu pintu sorong dipakai dengan tinggi maksimum sampai 3 meter dan lebar tidak lebih dari 3 meter. Lebarnya tidak lebih dari 3 meter. Pintu tipe ini hanya digunakan untuk bukaan kecil. Karena untuk bukaan yang lebih besar, alat-alat angkatnya akan terlalu berat untuk menanggulangi gaya gesekan pada sponek. Untuk bukaan yang lebih besar, dapat dipakai pintu roll yang mempunyai keuntungan tambahan karena di bagian atas terdapat lebih sedikit gesekan, dan pintu dapat diangkat dengan kabel baja atau rantai baja. Ada dua tipe pintu roll yang dapat dipertimbangkan, yaitu pintu Stoney dengan roda yang tidak dipasang pada pintu, tapi pada kerangka yang terpisah, dan pintu roll biasa yang dipasang langsung pada pintu. Pintu rangkap atau dua pintu adalah pintu sorong atau roll yang terdiri dari dua pintu yang tidak saling berhubungan, yang tidak dapat diangkat atau diturunkan. Oleh sebab itu, pintu-pintu ini dapat mempunyai debit melimpah atau overflowing discharge, debit dasar atau bottom discharge. Keuntungan dari pemakaian pintu ini adalah dapat dioperasikan dengan alat angkat yang lebih ringan. Contoh khas dari tipe ini adalah tipe pintu segmen ganda atau hook type gate. Pintu ini dapat dipakai dengan tinggi sampai 20 meter dan lebar sampai 50 meter. Pintu segmen atau radial memiliki keuntungan bahwa tidak ada gesekan yang harus diperhitungkan. Oleh karena itu, alat-alat angkatnya bisa dibuat kecil dan ringan. Sudah biasa untuk memberikan pintu radial kemungkinan mengalirkan air melalui puncak pintu dengan jalan menurunkan pintu atau memasang katup atau tingkap gerak pada puncak pintu. Dalam memilih dan merencanakan pintu pada bendung gerak harus memperhatikan 3 hal penting, yaitu justifikasi teknis, sosial, dan ekonomi dalam menentukan kombinasi tinggi tubuh bendung dan tinggi pintu air, kemudian kemudahan dan keamanan operasional pintu, dan biaya operasional dan pemeliharaan yang rendah. Nah, sebagai berikut ini contoh pintu geraknya. Pintu segmen atau radial dengan katup, jadi ada katupnya. Bangunan pelengkap bendung gerak. Bendung gerak harus dilengkapi dengan bangunan-bangunan lain seperti bangunan peredam energi, bangunan pangkal bendung, dan pelindung tebing dan pelindung dasar sungai. 4.3.4 Bangunan pelengkap bendung gerak. Bendung gerak selalu dilengkapi dengan bangunan-bangunan lain seperti bangunan peredam energi, bangunan pangkal bendung,
pelindung tebing, dan pelindung dasar sungai. Dalam pemilihan tipe peredam energi, supaya memperhatikan besarnya debit rencana serta beda tinggi muka air di hulu dan hilir kondisi dasar sungai berupa batuan keras, batuan lunak, atau endapan material, serta kemungkinan terjadinya pengerusan. Pada bendung gerak ada dua tipe lantai dasar sebagai tempat tumpuan pintu sorong atau pintu radial, yaitu A. Lantai dasar atau crash yang tinggi biasanya maksimumnya 0,5 meter tinggi dari dasar sungai. A. Lantai dasar atau crash yang tingginya biasanya maksimal 0,5 meter dari tinggi dasar sungai. Dipilih bila diperlukan pembendungan untuk menahan pintu-pintu yang terbawa arus sungai. Lantai dasar rendah, kemudian lantai dasar atau crash yang rendah dipilih apabila kemiringan dasar sungai atau elevasi dasar sungai akan dipertahankan tetap seperti semula. Gaya angkat air tidak terlalu besar dan pintu tidak terlalu berat sehingga tidak memerlukan lantai atau dudukan pintu yang tebal dan kuat. Peredam energi dipilih dapat lebih sederhana. Kemudian ada bendungan karet, lebar bendungnya. Lebar bendung supaya diupayakan sama dengan lebar normal arus sungai dan dibatasi oleh kemampuan produsen tabung karet dan kemudahan pengangkutan bahan tabung karet ke lokasi. Berikut ini gambarnya ya dari potongan bentang bendung karet. Ini ada pilarnya, kemudian tubuh bendung. Nah ini tubuh bendungnya, ini jembatan penyeberangan di atasnya. Kemudian ini ada tubuh bendungnya di sini. Ini ada tempat ruang petugas. Ini ada bangunan pengambil saluran pebilas. Perencanaan mercua atau tabung karet. Secara hidrolis, bendung karet harus memiliki taraf muka air yang direncanakan dan dapat dikempiskan secara cepat bila terjadi banjir. Tinggi bendung karet umumnya tidak melebihi 5 meter karena konstruksi bendung karet dengan tinggi lebih dari 5 meter sudah tidak efisien lagi. Mercu bendung diletakkan pada elevasi yang diperlukan untuk pelayanan muka air, pengambilan atau didasarkan pada perhitungan bagi penyediaan volume tampungan air di hilir bendung. Debit timpasan pada pembendungan maksimum. Total debit timpasan pada pembendungan maksimum dihitung dengan rumus QW sama dengan CW kali L kali H1 pangkat 3/2. Di mana QW adalah debit timpasan pada pembendungan maksimum, CW adalah koefisien timpasan, L adalah panjang bentang bendung, dan H1 adalah tinggi pembendungan maksimum. Besarnya CW didekati dengan rumus seperti berikut. Debit spesifikasi pada V-notch. Debit pada V-notch dihitung dengan asumsi karet pada pusat V-notch mengempis total, sedangkan di bagian lain masih mengembang sempurna. Sementara itu, muka air hulu sama dengan muka air pada pembendungan maksimum. Besar debit dihitung dengan rumus ini. QV sama dengan CV kali dalam kurung H ditambah H1 pangkat 3/2. Kemudian pembendungan. Pada bendung karet, tinggi pembendungan harus dibatasi untuk menghindari terjadinya ancaman banjir di daerah hulu. Kemudian peningkatan energi terjunan yang berlebihan dan C. Vibrasi yang merusak tabung karet. Kedalaman air di atas mercu ditetapkan tidak melebihi 0,3 H dengan H adalah tinggi bendung. Kedalaman air di atas mercu maksimum ini menentukan elevasi muka air penghabisan yang merupakan batas muka air tinggi karena bendung karet harus dikempiskan. Penampungan dan pelepasan. Untuk penampungan dan pelepasan air dilakukan dengan pengisian udara pada tabung karet sehingga terjadi pengembangan tabung karet karena adanya pengembangan pada bendungan dengan volume tampungan yang besar dan dengan debit yang relatif kecil. Pengisian tampungan memakan waktu yang lama untuk menghindari pelepasan volume tampungan yang besar. Pengembangan dapat dilakukan secara bertahap. 4.4.5 Peredaman karet. Timpasan air di atas mercu bendung menimbulkan terjunan dan olakan di hilir bendung karet yang menyebabkan terjadinya gerusan lokal. Olakan di hilir bendung berupa loncatan air yang tempatnya dapat diperkirakan dengan analisa hidrolis. Loncatan air ini akan menimbulkan olakan air yang akan menggerus dasar sungai sehingga mengakibatkan terganggunya stabilitas bendung. Untuk menghindari gangguan ini diperlukan perlindungan dasar sungai berupa lantai dari beton atau pasangan batu untuk meredam sisa energi loncatan air. Panjang lantai hilir bendung. Hitungan panjang air loncatan dilakukan dengan asumsi loncatan air sempurna dengan panjang loncatan air LJ akibat peralihan dari aliran superkritik ke aliran subkritik. Seperti pada gambar ya, LJ sama dengan 6 dikali Y1, YI min Y1. Karena dasar sungai yang dilindungi adalah dari bendung sampai ujung hilir air loncat, maka dapat dirumuskan sebagai berikut.
LHI sama dengan LT ditambah LJ tambah L0. Pompa 4.5.1 terletak. Dalam pemilihan lokasi rumah atau stasiun pompa harus memperhatikan beberapa faktor penting, yaitu 1. Dapat melakukan pengambilan air secara maksimum pada muka air rendah atau muka air tinggi. Air tidak mengandung banyak bahan sedimen. Ketiga, air tidak membawa banyak hanyutan berupa sampah atau kayu. Keempat, ada jalan masuk atau akses untuk melakukan pekerjaan konstruksi atau instalasi dan kegiatan operasi dan pemeliharaan. 5. Terlindung dari banjir. 6. Terletak pada tanah yang stabil. 7. Rumah atau stasiun pompa dapat dikombinasikan dengan bangunan utama yang lain-lain seperti waduk, bendung biasa, atau bendung. Bangunan pelengkap pompa. Bangunan turis yang terdiri dari bangunan pengambil, pintu-pintu, kantong lumpur, termasuk bangunan pembilas diperlukan untuk mengurangi bahan endapan. Bangunan ini diperlukan mengingat air sungai banyak mengandung sedimen, membuat pompa akan bekerja lebih berat dan mengakibatkan motor penggerak kipas menjadi lebih cepat panas dan mudah terbakar. Yang kedua, pompa harus terlindung dari panas matahari dan hujan agar tidak cepat rusak, dan itu harus dibuat rumah pelindung atau rumah pompa atau stasiun pompa yang konstruksinya cukup kuat terhadap getaran pompa dan gempa dan tahan kebakaran. Yang ketiga, bangunan generator diperlukan untuk meletakkan mesin generator dan tangki bahan bakar. Yang keempat, atau D, gudang penyimpanan suku cadang bahan pelumas bahan bakar dan generator masuk suku cadangnya terletak tidak jauh dari rumah pompa atau stasiun pompa, dan ada jalan dari gudang ke rumah pompa untuk keperluan kemudahan operasi dan pemeliharaan. O dan P, pemeliharaan. Tenaga pompa. Tenaga yang diperlukan untuk mengangkat air dalam suatu satuan waktu adalah HP atau horsepower tenaga kuda sama dengan QH per 76, di mana HP adalah tenaga kudanya, Q-nya adalah debit meter per detik, hanya gaya angkat vertikal dalam meter. Kombinasi dengan efisiensi pompa menghasilkan WHP sama dengan BHP dikali efisiensi atau sama dengan QHEP per 76, di mana WHP sama dengan tenaga yang dihasilkan tenaga air dalam satuan tenaga kuda. BHP adalah tenaga yang dipakai penahan dalam satuan horsepower, dan EP adalah persentase efisiensi. Dan berikut ini adalah koefisien debit untuk permukaan pintu datar atau lengkung. Efisiensi untuk pompa yang dioperasikan dengan baik adalah sekitar 75%, dan untuk mesin 90%. Demikian efisiensi total sekitar 65%. Gambar 442 memperlihatkan berbagai tipe pompa serta karakteristik debitnya. Efisiensi mesin yang dipakai akan berkurang dalam hal berikut. Nah, efisiensi mesin akan berkurang karena hal berikut nih. Untuk tiap ketinggian 300 meter di atas permukaan laut, efisiensinya berkurang 3%. Jika temperatur pada waktu eksploitasi di atas 18 derajat Celcius, maka 1%, dan seterusnya ya. Nah, berikut ini kecepatan spesifikasinya, kemudian potongan melintangnya, pompanya, tipe pompanya, ada yang sentrifugal, ada yang Francis, ada yang aliran campuran dan aliran turbin, kemudian karakteristik tinggi energi bibitnya. Tabel 44 memberikan jumlah kebutuhan bahan bakar maksimum untuk sebuah instalasi pompa yang baik, yang mempunyai efisiensi pompa sekitar 75%. Kapasitas pompa yang diperlukan biasanya dibagi-bagi menjadi sejumlah pompa untuk fleksibilitas eksploitasi dan untuk menjaga jika terjadi kerusakan atau pemeliharaan yang dijadwalkan untuk suatu unit. Nah, berikut ini adalah tabel 44-nya, kebutuhan bahan bakar maksimum untuk stasiun pompa yang baik. Nah, ini dia. Untuk debit airnya yang sekian, kemudian tingginya berapa meter, kemudian tenaga airnya berapa, kemudian ini ada bahan bakar bensinnya berapa. Mungkin kita akan cari lagi ya tabel yang akan lebih rapi gitu ya. Kemudian ini adalah tipe-tipe stasiun pompa tinggi energi rendah. Bendung saringan bawah. Tata letak bendung saringan bawah atau bendung tie roller dapat direncanakan dengan berhasil di sungai yang kemiringan memanjangnya curam, mengangkut bahan-bahan berukuran besar dan memerlukan bangunan dengan elevasi rendah. Dalam perencanaannya, hal-hal berikut hendaknya dipertimbangkan. 1. Bendung saringan bawah tidak cocok untuk sungai yang fluktuasi bahan angkutnya besar. Sungai di daerah gunung api mudah dapat mempunyai gradasi dan degradasi yang besar dalam jangka waktu singkat. 2. Dasar sungai yang rawan gerusan memerlukan fondasi yang cukup dalam. 3. Bendung harus direncanakan dengan sesama agar aman terhadap rembesan. 4. Konstruksi saringan hendaknya dibuat sederhana, tahan benturan batu,
dan boleh dibersihkan jika tersumbat. 5. Bendungan harus dilengkapi dengan kantong lumpur atau pengelak sedimen. 6. Harus dibuat pelimpah yang cocok di saluran primer untuk menjaga jika terjadi kelebihan air. Nah, berikut ini tipe-tipe tata letak bendung saringan bawah. Ada pintu pengambilannya di sini, ini saluran primernya. Dalam artian ini air irigasi adalah sini, ini aliran sungainya seperti ini, pintu darurat. Kemudian ini saluran baja batang di bagian atas. Perencanaan saringan dan saluran akan didasarkan pada kebutuhan pengambilan serta kecepatan yang dibutuhkan untuk mencegah masuknya sedimen ke dalam saluran kanan. Nah, rumus ini dijabarkan untuk mengendalikan garis energi horizontal di atas saringan dan permukaan air eliptik. Ini rumusnya ya, L adalah panjang kerja saringan ke arah aliran dalam meter, Q-nya debit per meter lebar, kemudian ini ada lambda, dan seterusnya. Hidrolia saringan bawah. Potongan melintang untuk jeruji kisi-kisinya ya. Oke, ini rumus. Kemudian ada bangunan pelengkap bendungan saringan bawah. Mengingat bendung ini cocok dibangun di sungai dengan kemiringan memanjang yang curam, maka tubuh bendung harus kuat dan stabil. Mengatasi tekanan sedimen ukuran besar seperti pasir, krakal, dan tekanan hidrodinamis air yang besar akibat kecepatan tinggi yang mendekati kecepatan kritis. Untuk itu diperlukan fondasi yang dalam dan kuat. Nah, ini dia. A. Untuk menghindari masuknya sedimen ke dalam saluran, perlu dilengkapi kantong lumpur pada bangunan utama. Kemudian B. Tembok pangkal bendung pada kedua sisi harus kokoh karena berfungsi sebagai pembacking tubuh bendung dari tekanan air yang kuat dan juga berfungsi sebagai tembok menahan tebing dari longsoran. C. Jeruji besi harus dilas pada dudukan plat besi yang dijangkar atau diangker dengan kedalaman minimal 40 cm dengan ujung jangkar dibengkokkan minimal 5 cm. Jeruji besi dipilih dari profil besi baja I dan atau H dengan keakuan cukup sehingga tidak mudah melendut. D. Pintu pengambilan dan pintu pengoperasi harus cukup kuat menahan tekanan sedimen serta mudah pengoperasiannya dan tidak bocor. 4.7. Pengambilan bebas. Pengambilan dibuat di tempat yang tepat sehingga dapat mengambil air dengan baik dan sedapat mungkin menghindari masuknya sedimen. Gambar 4.46 menunjukkan sebagian dari penyelidikan model yang dilakukan oleh Habermas yang memperlihatkan pengaruh situasi jari-jari tikungan sungai, derajat tikungan, posisi pengambilan terhadap sedimen layang pada pengambilan dan sungai. Berikut ini ininya ya, penyelidikan Habermasnya ya. Agar mampu mengatasi tinggi muka air yang berubah-ubah di sungai, pengambilan harus direncanakan sebagai pintu aliran bawah. Rumus debit yang dipakai adalah seperti berikut. Ini pengambilan bebas ya. Contoh pintu aliran bawah. Oke, itu dia poin keempat dari KP02 ini. Insya Allah mungkin kita akan cobakan untuk mempermudah mempelajarinya dengan langsung dengan menggunakan kita coba ilustrasikan dengan data-data lapangan dan kita coba hitung yang terencanakan gitu ya, perhitungan hidrolis yang dibutuhkan. Oke, pada teman-teman semua, terima kasih telah yang menonton. Semoga bisa bermanfaat. Semoga sukses dan sehat selalu untuk kita semua dan apa yang kita cita-citakan dapat segera tercapai. Amin amin ya rabbal alamin. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.